Bab 11. Simpanan orang kaya. Sepertinya suamimu sudah pulang. Eriko membuka suara sebelum Jelita membuka pintu mobil. Benar tuan, itu angkotnya. Menunjuk angkot yang ada di depan mobil mewah tersebut. Terima kasih, ya, tuan atas tumpangannya. Kalau begitu saya pamit dulu. Tunggu sebentar. Cegah Eriko berpikir cepat apa yang akan dia pertanyakan kepada Jelita untuk mempertegas jawaban yang selama ini berada di dalam bayang-bayangnya. Ya, tuan? Kenapa kau harus bekerja sekeras ini sedangkan kau baru saja melahirkan? Saya rasa sebagai seorang istri sudah seharusnya saya membantu suami mencari nafkah, lagi pula pekerjaan yang ditawarkan Nyonya Anyelir sangatlah ringan, bahkan bisa membuat saya berdekatan dengan bayi tuan dan Nyonya yang akan membuat saya bisa merasakan kebersamaan dengan sesosok bayi kecil yang menggemaskan. Seperti yang tuan ketahui, bayi saya sudah meninggal dunia sehingga tidak ada kesempatan bagi saya untuk mengasuh dan membesarkannya. Mengangguk-anggukan kepala Eriko menerima seluruh jawaban yang diberikan Jelita padanya. Saya pikir kau bekerja seperti ini untuk menafkahi dirimu sendiri karena suamimu telah memiliki istri lain. Sindirnya sebelum menyalakan kembali mesin mobilnya sehingga membuat Jelita kembali membuka pintu mobil yang hendak ditutupnya. Maksud tuan apa? Tidak. Saya punya rekan bisnis dan istrinya ikut bekerja. Dalam pikiran saya nafkah yang diberikan teman saya itu tidak cukup sehingga istrinya bekerja lagi, tapi ternyata saya salah. Teman saya ternyata memiliki 2 orang istri dan sulit membagi pendapatannya. Suami saya tidak akan mungkin melakukan hal itu karena hidup kami saja pas-pasan. Dia juga memiliki adik dan ibu yang harus dinafkahi setelah ayahnya meninggal dunia. Maka dari itu saya turun tangan untuk membantu agar sedikit meringankan beban keluarga kamu. Memaksakan senyumannya Eriko. Suamimu adalah pria yang hebat. Terima kasih tuan. Sedikit memungkukan tubuh Jelita akhirnya menutup pintu mobil tersebut. Melepas kepergian Eriko barulah dia masuk ke rumah. Ada-ada saja majikannya itu pakai acara membahas masalah istri kedua dirinya saja tidak dimakahi dengan baik. Mana mungkin Yudis memiliki istri, pikirnya dalam hati. Sampai di rumah Jelita disuguhkan dengan pemandangan yang sudah rutin dilihatnya, menemukan Yudis tidur di ruang tamu beralaskan karpet plastik. Pria itu membawa bantal dan berbaring di lantai begitu saja melepas rasa lelah, sekaligus gerah. Mereka tidak memiliki kipas angin apalagi AC, sehingga lantai cocok dijadikan tempat beristirahat di sore hari melepas segala penat dan lelah setelah beraktivitas. Lagi-lagi kau pulang dengan mobil mewah itu, apakah sekarang kau menjual diri? Sindir Yudis ketika Jelita menginjakkan kaki di ruang tamu tersebut. Dia juga langsung memindai istrinya dari ujung kaki hingga rambut. Kau menjadi simpanan laki-laki kaya? Tidak, Mas. Barusan itu majikanku semalam dia juga mengantarkanku dan Bu Suwarni pulang. Berhubung rumah Bu Suwarni lebih dahulu, jadi beliau turun duluan sehingga tinggallah aku sendiri dan tak mungkin pula kami berdua duduk di belakang yang akan membuat majikan kami terlihat seperti sopir pribadi. Kalaupun ya, tidak masalah Jelita, asalkan kau tidak menyerahkan tubuhmu dan mengeruk seluruh harta kekayaannya. Yudis kembali berbaring. Kepalaku pusing, tarikan sepi, harus membayar cicilan ponsel pula. Aku bahkan lapar sekarang. Kau enak makan banyak di tempat majikanmu. Tidak bisakah sekali-sekali kau pulang dan membungkusnya untuk suamimu ini? Aku akan carikan makanan untukmu, Mas. Jelita meletakkan terlebih dahulu bawaannya di kamar, barulah dia mencari makanan untuk Yudis. Tidak perlu mewah, yang penting ada lauknya, itulah yang ada dalam pikiran Jelita, tapi saat dia sampai di rumah Yudis, justru menggerutu karena dia hanya membeli nasi dengan lauk tempe dan tahu bacem saja. Kau sudah bekerja, Jelita, apa salahnya kau beri aku makan ayam atau ikan di rumah ibu? Tak dapat di sini pun demikian. Keluhnya mendorong piring yang berisi makanan yang baru saja dipindahkan Jelita dari bungkusannya. Wanita itu menarik nafas. Dari mana aku bisa mendapatkan uang untuk membeli makanan yang enak, sedangkan semuanya sudah kuserahkan kepadamu, dan kau seperti yang kau ketahui, Mas, aku menumpang makan di rumah majikan Jati. Besok tolong bungkus lauknya, sekalian ambil beras sedikit, karena beras kita sudah habis. Katamu itu cukup untuk beberapa hari ini, baru 2 hari sudah habis. Kau yang banyak makannya, malah menyalahkan aku.
Terserah padamu apa yang ingin kau katakan padaku Mas, tapi aku takkan pernah mau mencuri di rumah majikan yang telah baik kepadaku bahkan membiayai seluruh biaya pengobatanku di rumah sakit. Maka dari itu semua gajiku harus dipotong agar mampu mencicil seluruh biaya yang telah mereka keluarkan untuk istrimu ini. Jual saja ini. Yudis menyerahkan ponselnya pada Jelita. Untuk apa ini dijual? Bukankah kamu butuh untuk bekerja? Kau selalu saja mengungkit hal seperti itu, seolah suamimu ini tidak ada gunanya. Rasanya aku bersalah padamu, karena malah egois dan menikahi dirimu sedangkan aku memiliki perekonomian yang tidak stabil. Jadi bagaimana menurutmu sekarang kau boleh pergi kapanpun yang kau inginkan dari rumah ini? Kenapa kamu malah seperti ini, Mas? Protes Jelita menarik kursi dan duduk di dekat Yudis. Apa salahku? Aku hanya menyampaikan apa yang ada dalam diriku, seharusnya kamu introspeksi diri, memperbaiki diri agar jauh lebih baik. Bisa tidak kamu menyeimbangkan antara aku dan ibumu? Aku juga butuh nafkah, Mas. Memang aku sudah bekerja tapi, bukankah uangnya sudah kamu ambil di depan? Kamu malah minta aku menjual ponsel ini lagi, bukannya narik yang rajin. Kurang rajin apalagi aku, Jelita. Pagi-pagi sudah keluar narik angkot dan baru pulang. Sampai di rumah minta makan sama istri malah diomelin salah aku minta ayam atau ikan. Besok aku akan meminta lauk kepada Nyonya, kamu tidak perlu khawatirkan tentang lauk lagi di rumah ini, tapi tolong untuk beras kamu usahakan. Kalau di tempat ibu beras kemarin masih ada, tolong minta 1 atau 2 gelas, nanti sisanya biar aku pikirkan lagi, bagaimana siapa tahu nanti saat kamu narik ada rezeki berlebih dan bisa diberikan kepadaku. Kenapa kau hanya meminta lauk saja kepada majikanmu? Kenapa tak kau goda saja suaminya, agar bisa mendapatkan banyak uang? Sedikit menggerutu Yudis berlalu menuju kamar, dia tak melanjutkan makannya yang dianggap tidak level sama sekali. Dia sudah mendapatkan uang jutaan dari Eriko, jadi dia bisa makan di luar, dan bersenang-senang bersama keluarganya yang lain. Jelita hanya bisa menghela nafas panjang, bisa-bisanya sang suami berkata demikian bahkan dengan sangat santai tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Menggoda Eriko yang benar saja. Pria itu sangat mencintai istrinya, mana mungkin mau pada pembantu seperti dirinya, lagi pula dia tidak mungkin mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Lebih baik memiliki suami gila seperti Yudis daripada menjadi simpanan Eriko. Memang pria itu baik tapi mereka tak pantas bersatu. Sebelum tidur Anyelir memberikan ASI terlebih dahulu kepada Elang. Tak lupa dia mencampurkan sesuatu di sana agar Elang bisa tidur nyenyak malam ini. Semua selesai barulah dia menggendong Elang dan meletakkannya di boks bayi. Tak perlu lama. Kurang dari 1 jam bayi mungil itu sudah tertidur, takkan bisa terusik. Padahal Eriko sudah mengganggunya dengan cara mencubit pipi dan menggoyang-goyangkan pahanya. Dia lelap sekali, kata Eriko seraya melepaskan kemeja yang membalut tubuh kekarnya, sebelum menghampiri Anyelir yang sedang menyisir rambut di meja rias. Bagaimana hari ini, sayang? Hari ini baik-baik saja, Mas. Aku sangat lelah, begitu pula dengan Elang. Kali pertama dia berjalan-jalan keluar seperti yang kamu lihat tadi siang, dia banyak menangis dan bermain bersama Jelita, jadinya sekarang dia malah lelap. Jadi kamu jangan ganggu dia ya, biarkan dia beristirahat dengan baik, tidur banyak dan makan banyak bisa membuat bayi kita sehat dan gemuk. Kamu benar. Kamu memang benar-benar ibu yang sangat baik dan pengertian terhadap bayi kita. Berterima kasih ya, sayang. Kamu telah menghadirkan kebahagiaan besar dalam hidup kita. Setelah Elang berusia 2 tahun, maukah kamu hamil lagi? Anyelir memutar posisi duduknya agar bisa berhadapan dengan Eriko. Dia mengangguk mantap. Menerima tawaran Eriko untuk memiliki anak lagi, jangankan 1, 2 atau 3, 10 pun dia mau. Dia tinggal menyewa wanita manapun untuk mengandung anak mereka, sehingga Anyelir hanya memikirkan bagaimana caranya mengambil sampel milik Eriko tanpa ketahuan kalau dia menitipkan benih tersebut pada janin wanita lain agar mereka bisa memiliki anak. Sungguh sial dirinya memiliki wajah cantik dan suami tampan. Perekonomian mereka juga di atas rata-rata, bahkan Anyelir bisa menghabiskan uang Eriko sesuka hatinya, tanpa perlu mengumpulkan alasan dan kebohongan demi menutupi apa yang sering dia lakukan tanpa sepengetahuan pria itu.
Namun sayangnya kesempurnaan rumah tangga dan perekonomiannya tidak seiring sejalan dengan apa yang dia miliki. Bisa-bisanya dokter memvonis dirinya tidak akan pernah bisa memiliki anak karena tak memiliki sel telur sehat seperti wanita lainnya. Apa yang kamu lakukan, Mas? Kejut Anyelir, tiba-tiba Eriko berdiri dan memeluknya dari belakang. Menyentuh kedua adik kembarnya dan sedikit memberikan pijatan di sana. Aku mau ini, boleh? Tanya Eriko menjadikan pundak Anyelir sebagai tumpuan dagunya. Sepertinya aroma ASI itu menggoda indera penciumanku dan tertarik untuk mencoba. Bolehkah aku menikmatinya langsung dari sumbernya? Aku berjanji tidak akan berlaku lebih karena kau masih dalam masa nifas. Masa aku? Sedikit saja atau dipompa. Kalau kamu tidak nyaman aku mengambilnya secara langsung. Eriko menarik diri, tak menyangka Anyelir justru malah gugup yang tergagap saat dirinya menggoda seperti ini. Sumpah, dia tidak memiliki niat untuk melakukan hubungan itu karena dia tahu istrinya masih dalam masa-masa yang tidak boleh disentuh. Namun untuk bagian yang satu ini pastilah diperbolehkan baginya untuk menyentuh dan menikmati. Lagi pula dirinya bukanlah anak berusia 2 tahun ke bawah dan tidak mungkin pula ASI bisa membuatnya kenyang. Masa ASIku agak sulit jadi harus dipompa dan hemat sedikit agar bisa cukup untuk elang? Apalagi putra kita kuat minum ASI, bagaimana kalau seandainya kurang aku? Hanya memenuhi rasa penasaranku saja, Anya, tidak akan lebih dari itu, aku janji padamu. Bujuk Eriko kini malah bersimpuh di hadapan Anyelir, bahkan menjadikan pahanya sebagai bantalan kepalanya. Aku janji tidak akan sering, palingan hanya malam ketika aku ingin saja. Aku baru saja selesai memompa ASI, jadi pastinya tidak akan ada isinya, butuh beberapa jam untuk mendapatkannya lagi. Tangan Anyelir terulur untuk mengusap pucuk kepala Eriko. Kamu kenapa sih, Mas, tiba-tiba saja berpikiran seperti ini? Kamu habis baca buku yang aneh atau mendapatkan cerita aneh pula dari teman kantormu? Bukan, sayang. Wajah Eriko terangkat. Waktu itu kamu meninggalkan ASI di meja dan aku tak sengaja meminumnya. Aku pikir itu susu sapi pesananmu, ternyata ASI. Aku yakin itu bukan susu sapi karena rasanya berbeda. Tadi juga seperti itu, ada sisa ASI di alat pompa dan iseng aku meminumnya, rasanya sama dan ternyata enak. Astaga! Pekik Anyelir dalam hatinya. Suaminya bercerita tentang ASI-ASI yang baru saja diminumnya dan bisa dipastikan itu bukan ASI miliknya. Sampai sekarang induksi laktasi yang sedang dia jalani tidak berhasil, bahkan dia sudah berhenti dan tak lagi mau melanjutkan proses induksi tersebut. Dirinya kesakitan, hasilnya tak ada. Riana juga mengatakan dirinya akan kendur kedua-duanya kalau terus-menerus dipaksa pun, berisi nantinya saat semua sudah selesai, pasti akan berkerut, tak lagi tegang seperti sekarang. Kamu kenapa minum ASI, sayang? Itu tidak baik untuk kesehatan, lagian kamu ini ada-ada saja ASI elang kamu minum. Maafkan aku. Mas, udah deh, kamu jangan aneh-aneh lagi, aku tidak suka. Mulai sekarang, aku larang kamu minum ASI, baik secara langsung maupun botolan. Aku tidak suka ya suamiku melakukan hal yang aneh-aneh di rumah ini. Ayolah, Mas. Kamu ini sudah dewasa, sudah punya anak pula, kenapa harus berhubungan dengan ASI segala? Anya, maafkan aku. Tidak pernah sekalipun aku bermaksud untuk membuatmu marah seperti ini. Eriko langsung menyusul Anyelir keranjang. Bisa-bisanya istrinya ini marah hanya karena hal tersebut. Baginya itu ASI Anyelir, bukan milik wanita lain, tapi emosi yang diperlihatkan Anyelir membuatnya kelimpungan sendiri. Jangan sampai perkara ASI mereka malah mengalami keretakan dalam rumah tangga. Sehingga di sela kepanikannya Eriko tulus meminta maaf dan pengampunan kepada Anyelir. Ya, udah aku maafin, tapi kamu harus janji mulai sekarang kamu tidak boleh mengganggu ASI elang yang ada di kulkas maupun di sini. Membalikkan tubuh dan menatap tajam pada Eriko. Kalau kamu melanggarnya, kamu tahu sendiri saja akibatnya, Mas, dan sebagai hukumannya besok aku ingin shopping. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, tapi tidak boleh lelah, nanti kamu malah sakit karena baru saja selesai melangsungkan operasi sesar. Anyelir menganggukkan kepalanya. Tapi sekalian aku juga ingin melihat gedung dan pakaian pengantin untuk Riana. Boleh ya, Mas? Aku ingin melangsungkan pesta pernikahan yang meriah untuknya, dia satu-satunya keluarga yang aku miliki.
Dan hari ini aku meminta izin padamu untuk menghabiskan uangmu mempersiapkan acara pernikahannya. Dia juga sudah mendaftar ke kampus ternama di kota ini. Tentu saja biayanya tidak sedikit, aku masih takut memakai uangmu yang nantinya menghadirkan kesalahpahaman di antara kita. Tangannya terulur untuk menyentuh dan mengusap pipi Eriko. Kalau kamu melarang aku tidak akan. Aku tidak pernah melarangmu menggunakan uangku sayang. Aku menyerahkan semuanya kepadamu untuk mengatur keuangan kita. Kamu ingin apa? Mau mahal? Mau murah terserah padamu karena aku bekerja memang untukmu seperti yang kau lihat adik-adikku sudah nyaman bergantung dengan suami mereka masing-masing. Mereka juga tidak tertarik untuk menerima uang lagi dariku jadi saat ini hanya kamulah satu-satunya yang aku nafkahi. Riana itu adikmu ya? Sudah tidak masalah kamu silahkan gunakan berapapun yang kamu butuhkan untuk membahagiakannya. Dia bahagia pastinya kamu juga akan bahagia. Kalau kamu sudah bahagia, aku pasti bahagia. Melabuhkan kecupan di pucuk kepala Anyelir. Eriko juga memeluknya erat. Mendekapnya dalam kehangatan. Dia sangat mencintai wanita ini dan akan melakukan segala cara untuk membuatnya bahagia. Andai saja Eriko tahu kata cinta yang keluar dari mulut Anyelir hanya untuk uangnya saja. Eriko berangkat dan Anyelirlah yang mengantarkannya keluar sekaligus wanita itu pamit untuk pergi dan pulang agak sore nantinya. Saat Eriko keluar Jelita datang tentunya langsung diperintahkan Anyelir untuk membersihkan ibu Eriko terlebih dahulu sebelum melihat putranya yang masih berada di kamar. Saat Jelita sudah selesai dengan ibunya Eriko, dia memompa ASI terlebih dahulu. Elang tidur sambil menunggu dia bisa mengeluarkan apa yang saat ini membuat dadanya nyeri. Jelita menata 2 botol ASI ke kulkas. Kerutan hadir di dahi Jelita, tidak ada yang berkurang masih sama seperti saat dirinya meninggalkan rumah mewah tersebut. Itu artinya, jangan berpikiran negatif dulu, buang saja ASI kemarin semalam saya sudah bisa memberikan ASI untuknya karena induksi laktasi saya mulai berhasil tapi untuk siang hari saya tidak mau melakukan pemberian ASI agar punya saya tidak terlalu deras sangat menyakitkan harus menyusui bayimu secara langsung. Kata Anyelir. Meskipun Jelita tidak bertanya dia tahu tadi subuh dirinya lupa membuang ASI yang ada di kulkas agar Jelita tidak tahu kalau bayinya diberi sesuatu agar tidak mengganggu istirahatnya maupun Eriko. Bahkan saking besarnya dosis yang diberikan sampai sekarang Elang masih betah tidur. Terima kasih ya Nyonya saya. Satu lagi. Kau itu harus berhati-hati di rumah ini, gunakan botol yang seharusnya dipakai untuk ASI jangan punya sapi. Kau mau jadi sapi? Bisa-bisanya kau membiarkan suami saya meminum ASI menjijikanmu itu, kalau dia tertelan virus dan penyakit bagaimana apalagi kau berasal dari lingkungan kumuh pastinya ASImu itu tidak steril sama sekali. Mengatupkan mulutnya rapat-rapat Jelita menelan hinaan yang baru saja dilontarkan Anyelir padanya. Sia memang dari lingkungan kumuh, tapi tidak ada yang bisa membuktikan kalau ASInya tidak steril, bahkan katanya mengandung bakteri dan virus berbahaya lagi pula Eriko tidak diarah atau mual setelah meminum ASInya. Sungguh keterlaluan mulut wanita ini, tapi Anyelir sangat menyayangi putranya dia tidak akan mempermasalahkan kata-kata tersebut. Selagi Anyelir tidak macam-macam dengan Elang, maka dia tidak akan pernah mengusik apalagi membalas dendam. Ingat ya Jelita, sekali lagi saya tahu suami saya minum ASImu, kau angkat kaki dari rumah ini, dan jangan pernah lagi bermimpi bertemu dengan Elang. Mengerti? Iya Nyonya? Jelita hanya menganggukkan kepalanya menahan rasa nyeri yang menusuk hingga ulu hati sungguh tajam bibir wanita ini, tapi sayangnya posisinya tidak akan pernah bisa menang dari Anyelir. Oh ya saya akan pulang sore dan tidak membawa Elang, tolong jaga Elang dan ibu mertua saya. Pesannya sebelum beranjak pergi. Jelita mengangguk. Menerima perintah Anyelir karena memang itulah gunanya dia berada di sana, bahkan dia senang Anyelir tidak ada di rumah itu, artinya dia bisa bebas bermain bersama Elang meskipun harus mengurus masa. Tak apa. Dia sudah menganggap wanita itu sebagai ibu kandungnya sendiri, sehingga tidak ada rasa jijik apalagi lelah untuk mengurusnya. Di sini dia memiliki anak dan ibu tentunya membuat hari-hari yang dilalui cerita jauh lebih menarik dibandingkan hari yang lalu. Hanya berkutat dengan pakaian kotor para tetangga dan kata-kata kotor pula dari suaminya, Yudis. Mak pergi duluan sama Leo ya. Aku harus ke kampus dulu nanti aku nyusul ke tempat fitting baju pengantin.
Jadi kamu minta aku pergi sama laki-laki lain gitu? Alah Mbak sama. Calon adik ipar sendiri, lagi pula Mas Leo pun tidak akan mau sama Mbak Anyelir yang cerewetnya minta ampun. Sindir Riana langsung turun dari mobil dan melambaikan tangannya memberikan perpisahan kepada kakak perempuannya tersebut. Anyelir hanya bisa menggerutu bisa-bisanya dia dijadikan sopir dan kini malah diminta menjemput Leo, calon adik iparnya. Tadinya Riana mengatakan untuk mampir sebentar di kampus barunya tapi nyatanya apa dia malah diminta pergi berdua dengan Leo agar mempersingkat waktu mengingat acara pernikahan akan dilangsungkan 1 minggu lagi. Bisa-bisanya aku harus menjemput laki-laki miskin itu. Masih saja menggerutu. Anyelir akhirnya memarkirkan mobil di depan supermarket menunggu Leo keluar dari sana dan mengantarkannya menuju butik langganan keluarga besar Eriko untuk mencari baju pengantin yang akan dikenakan Riana dan Leo di pesta pernikahan nanti. Nanti cari gaunnya yang murah saja karena aku tidak mungkin membiayai pernikahan kalian sebanyak itu. Baik Mbak. Leo mengambil alih kemudi, sehingga kini Anyelir duduk di sampingnya. Dari tempatnya duduk Anyelir memandang Leo dari ujung kaki hingga rambut entah apa yang dicari adiknya dari pria ini. Bisa sebutin itu bahkan mereka yang menanggung seluruh dana yang akan dikeluarkan untuk mengurus pesta pernikahan, dari awal hingga selesai. Tampan pun tidak. Bahkan ekonomi Leo bisa disamakan dengan jelita, babysitter elang. Namun saat mereka sampai di butik Leo yang dimintai tolong untuk mengambilkan air mineral langsung membukakan tutupnya, sebelum menyerahkan kepadanya. Membuat Anyelir merasa dimanjakan. Dia terpesona dengan kesederhanaan yang diberikan Leo padanya, padahal hanya sebatas membuka tutup mineral, tapi dia belum pernah mendapatkan hal itu dari Eriko. Suaminya itu sibuk bekerja ungkapan cinta didapatkan di mulut saja dan dimanjakan dengan uang yang berlimpah untuk perhatian. Mana mungkin Eriko bisa karena pria itu istri pertamanya adalah pekerjaan yang menumpuk di kantor. Mbak mau makan sesuatu sambil menunggu orangnya datang? Tidak ada? Duduk saja. Anyelir langsung menegakkan punggung tidak ingin Leo tahu kalau saat ini dia sedang tersanjung ulah perhatiannya tadi. Jadi kau sudah memutuskan yang mana pakaian pengantin yang akan kau pakai? Terserah Mbak. Aku ikut saja karena di sini memang aku tidak memiliki kuasa apa-apa. Aku sudah meminta Riana untuk menunggu 1 tahun lagi tapi dia mendesak agar segera melangsungkan pernikahan kita sebelum Mbak Anyelir berubah pikiran dan malah memintanya selesai kuliah. Pun selesai kuliah aku masih sanggup menunggu, siapa tahu perekonomian dan finansialku sudah cukup untuk mempersuntingnya. Omonganmu sungguh jauh lebih besar dibandingkan angka yang ada di rekeningmu. Sindir Anyelir langsung membuat Leo bungkam. Padahal dia menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya dan Riana. Bukannya diapresiasi dia justru direndahkan sedikit tersinggung memang, tapi apa daya dia harus tetap berada di sini untuk mengikuti keinginan calon istrinya. Si pemilik butik datang mulai memperlihatkan gaun pengantin 1 set dengan pakaian pengantin pria. Mulai mencoba dan tak ada satupun yang sesuai dengan keinginan Anyelir. Kulitmu itu terlalu kusam bahkan kau juga sedikit jerawatan. Rambutmu tak rapi sama sekali sehingga kemewahan yang dimiliki pakaian pengantin pria sangat-sangat timpang ketika berada di tubuhmu. Saranku lebih baik kau ke salon dulu gunakan biaya sendiri agar kau pantas bersanding dengan Riana di pelaminan. Bayangkan, adikku yang seperti bidadari harus bersanding dengan si buruk rupa sepertimu. Keluh Anyelir di depan 3 orang staf butik yang membantu Leo untuk mencarikan pakaian pengantin untuknya. Semakin merah padam saja wajah Leo mendengar hinaan Anyelir untuknya. Oke, tidak masalah wanita ini merendahkannya, tapi jangan di depan orang banyak, apalagi tadi Anyelir sempat menyinggung tentang biaya yang akan dia keluarkan sangat banyak katanya, tapi tidak mampu mengubah penampilannya menjadi elegan dan mewah. Tolong carikan setelan yang sederhana saja, makin mewah bukannya mengubah penampilan, malah semakin terlihat seperti gelandangan yang memakai pakaian mahal. Ejeknya meninggalkan Leo di sana. Dia akan menunggu di luar saja sampai sang adik datang barulah nanti dia akan ikut bergabung dengan Leo dan para staf yang sedang membantu di dalam.
Dia memang sombong, suaminya orang kaya, jadi sudah sepantasnya dia berbicara seperti itu kepada kita, terutama kami yang di sini selalu saja dihina dan direndahkan hanya karena kami salah mengambil baju yang ditunjuknya. Keluh seorang pria membantu Leo merapikan kembali penampilannya untuk mencoba pakaian selanjutnya. Maksud Anda? Kami sudah kenyang dengan kelakuan wanita tadi, tapi apa dia merupakan bagian dari keluarga besar orang yang telah berjasa kepada pemilik butik ini. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja saya bercerai dengan suaminya dan jatuh miskin, pasti dia akan belajar. Sadar kalau kelakuannya sama ini minus sekali. Sepertinya itu ide yang bagus. Leo bergumam dalam hatinya, dia sudah dihina dan direndahkan, tentu saja sudah seharusnya pula dia membalaskan apa yang dilakukan Anyelir padanya. Bab 12, Elang mirip Yudis. Sampai di rumah, Eriko langsung mencari di mana keberadaan Elang dan istrinya, tapi yang ditemukan hanyalah Elang yang ada di ruang tamu tidur di box ditemani ibunya. Dia mencari keberadaan Anyelir ke kamar, tak ada. Otomatis dia pergi ke dapur mencari orang yang bisa memberikannya informasi di mana kini istrinya berada. Jelita menjawab, Anyelir belum pulang dari tadi pagi. Ya, sudah, kalau begitu panaskan asinya satu untuk saya. Untuk Tuan? Maksud saya untuk Elang. Biar saya bawa keluar dan langsung berikan padanya. Saya tunggu di sini saja. Kata Eriko menarik satu kursi dan duduk di sana. Menunggu Jelita selesai dengan ASI, mumpung tidak ada Anyelir di rumah sehingga dia akan memanfaatkan waktu yang ada untuk menikmati ASI yang malah membuatnya merasa ada yang kurang kalau tidak menikmati minuman berwarna putih tersebut. Terima kasih, biar saya saja yang memberikannya kepada Elang. Eriko langsung menerima ASI, tapi belum dipindahkan ke botol, dia membawa begitu saja menjauh dari Jelita. Namun baru beberapa menit Eriko pergi, dia sudah kembali lagi. Maaf Jelita, bisa panaskan satu lagi? Tidak, tadi tumpah karena Tuan, botolnya memiliki tutup yang sangat erat, mustahil bisa tumpah. Lagian botol ini pun tidak pecah. ASI tadi untuk siapa? Untuk Tuan atau Tuan muda? Karena Nyonya Anyelir melarang saya memberikan ASI kepada Tuan. Istri saya bicara seperti itu. Jelita menganggukkan kepalanya. Maka dari itu saya harus menjaga ketat ASI ini agar tidak Tuan habiskan. Kata Nyonya, ASI yang dia miliki tidak sederas yang lain, jadi harus hemat, tidak boleh diberikan kepada Tuan yang tidak membutuhkan ASI ini. Jelasnya perlahan agar Eriko tidak tersinggung atas perkataannya. Jelita juga berusaha mencari kata dan kalimat yang sangat-sangat halus, takutnya dia salah bicara dan malah ketahuan kalau ASI yang selama ini dinikmati Elang itu miliknya, bukan Anyelir. Kamu benar, itu untuk saya. Eriko menjawab, tapi dengan nada suara yang begitu pelan. Maka dia duduk kembali di kursi yang tadi, mengangkat wajahnya dengan ekspresi yang sangat memelas membuat Jelita menarik nafas. Saya akan merahasiakannya dari Nyonya Anyelir. Terima kasih. Eriko kembali bersemangat. Saya akan traktir kamu sesuatu karena telah merahasiakan ini, dan besok saya ingin kamu tutup mulut lagi. Kenapa Tuan tertarik dengan ASI sedangkan di kulkas ada susu sapi murni yang biasa dipesan Nyonya Anyelir? Bukannya menyetujui kesepakatan mereka, Jelita malah mencari tahu apa gerangan yang membuat Eriko seperti anak kecil. Kedua pundak Eriko terangkat. Entahlah, saya juga bingung dengan diri sendiri, giliran punya sapi saya nggak mau, giliran punya istri sendiri saya berselera, tak dapat rasanya, uring-uringan tak jelas, jadi ya beginilah saya adanya. Baiklah Tuan, kalau begitu saya panaskan untuk Tuan muda. Mengulas senyum, Eriko menganggukkan kepalanya membiarkan Jelita memanaskan ASI lagi untuk Elang. Dia memandangi wanita itu dari belakang, rasanya Eriko ingin dekat dengan Jelita terutama untuk membahas masalah Yudis yang sebenarnya adalah Denis, memiliki istri dan anak di belakang Jelita. Masih belum pulang juga sehingga Jelita tidak memiliki pilihan lain, dia sudah berjanji kepada Yudis membawa lauk enak hari ini sehingga dia nekat menghampiri Eriko yang sedang menimang Elang. Dia tersenyum melihat putranya, tapi justru malah Eriko yang salah tingkah melihat senyuman itu terbit di bibir Jelita. Maaf Tuan. Tadi Tuan menawarkan sesuatu untuk tutup mulut, bukan sekarang saya ingin menagihnya. Baiklah, silakan katakan apa yang kau inginkan walaupun istri saya tidak ada di rumah.
Begini Tuan, saya ingin meminta lauk untuk makan malam ini. Saya lihat tadi di belakang Bibi memasak ayam crispy itu merupakan makanan kesukaan suami saya. Kalau boleh saya ingin meminta 1 potong untuk dibawa pulang. Dahi Eriko berkerut mendengar Jelita meminta lauk padahal kemarin dia memberi uang yang sangat banyak untuk Yudis. Bahkan pekerjaannya saja tidak seberapa, mana mungkin uang 6 juta itu bisa habis dalam 1 hari meskipun pria tersebut memiliki 2 orang istri. Namun dia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia akan mencari tahu lebih jauh tentang kehidupan Jelita tanpa menyakiti wanita itu. Biar saya saja yang mengambilnya. Eriko menyerahkan elang terlebih dahulu kepada Jelita. Dialah yang pergi ke dapur untuk membungkus lauk yang diinginkan Jelita. 1 potong lauk itu bukanlah hal yang sulit baginya. Dia mengambil beberapa macam lauk yang sudah dimasak Bibi, begitu pula dengan sayur dan sambal, barulah memasukkan ke dalam kotak dan dibungkus plastik berwarna hitam. Dia membawa keluar dan menyerahkannya pada Jelita. Tuan ini, bawalah, saya yang akan tanggung jawab pada Anyelir nantinya. Dia belum pulang hingga sekarang, itu artinya dia tidak akan makan di rumah hari ini, jadi kamu bisa membawa ini daripada mubazir. Lagi pula selama ini security yang makan, nanti untuk beliau saya beli di luar saja, sekarang bawalah, dan ini. Eriko juga memasukkan 1 lembar uang 100.000 ke dalam plastik tersebut. Simpan untuk belanja besok, jadi kamu bisa masak dulu sebelum kemari. Tuan, saya benar-benar berterima kasih atas bantuannya, tapi saya cuma minta lauk, tak lebih dari itu Tuan. Saya jadinya tidak enak kalau harus menerima semua ini dari Tuan. Tidak apa-apa. Bawalah. Eriko meletakkan plastik tersebut di meja agar dia bisa mengambil alih elang dari gendongan Jelita. Mau atau tidak Jelita menerima, kalau dikembalikan pastinya Eriko akan marah dan menganggapnya sebagai orang yang sangat sombong sehingga tidak mau menerima bantuan tulus dari orang lain. Oh ya Jelita, pulangnya nanti saja bagaimana? Nanti biar saya yang mengantar kamu pulang seperti biasa barengan sama Bibi, panggil Eriko saat menemukan Bibi di ruang tamu. Wanita parubaya ingin pamit pulang berbarengan dengan Jelita. Otomatis Jelita dan Bibi saling pandang satu sama lain. Kepala Jelita menggeleng. Memberikan kode kepada Bibi agar mereka pulang saja tanpa merepotkan Eriko lagi untuk kesekian kalinya. Kemarin saja dia sudah 2 kali dituduh menjadi simpanan orang kaya oleh suaminya sendiri, tidak mungkin bukan hari ini diulang lagi. Takutnya Yudis malah memiliki pikiran kotor, dan tak mungkin pula baginya berhenti dari rumah mewah tersebut, karena itu ada satu-satunya akses baginya bertemu dengan sang buah hati. Kami pulang duluan saja Tuan. Lagi pulang kami mau mampir dulu ke 1 tempat sebelum ke rumah. Yakin gak saya antar? Yakin Tuan. Bibi menambahkan. Namun bukan Eriko namanya kalau tidak bisa mewujudkan keinginannya. Tujuan dia mengantarkan Bibi dan Jelita pulang bukan untuk melakukan pendekatan atau sejenisnya. Melainkan untuk bertemu dengan Yudis, mempertanyakan kemana gerangan uang yang kemarin diberinya, apakah dimakan sendiri atau hanya dibagi dengan Feni saja, sehingga Jelita terpaksa meminta lauk kepadanya. Tidak masalah kalau Jelita meminta, itu pun hal yang sudah biasa bagi asisten rumah tangga lain yang hanya singgah saja di sana. Ada Mas Yudis. Jelita langsung menghampiri Yudis yang sudah memarkir mobilnya depan pos security. Dia senang hari ini suaminya menjemput dirinya pulang ke rumah sehingga tak perlu berjalan kaki bersama Bibi Suwarni. Jelita juga mengajak Bibi Suwarni untuk ikut dengannya pulang menggunakan angkot suaminya. Melihat angkot tersebut, Eriko ikut-ikutan menampakkan batang hidungnya di depan Yudis agar pria itu sadar kalau majikan Jelita adalah orang yang sama dengan pria yang memberinya uang banyak kemarin. Pastinya pria itu tahu kalau Jelita ini meminta lauk kepada mereka, namun Eriko menyembunyikan tujuan tersebut dan malah menghampiri security-nya dengan elang yang masih berada di dalam gendongannya. Sekedar berbasa-basi dan menyapa, Eriko juga meminta security tersebut memesan makanan dari luar karena jatah mereka sudah diserahkan kepada Jelita untuk malam ini. Satu sudut bibir Eriko terangkat saat tatapannya bertemu dengan Yudis yang tampak terkejut ketika melihat dirinya berada di dekat pos security. Memang Eriko menghadap ke arah security dan seolah sedang mendengarkan apa yang pria itu katakan, tapi sudut matanya bisa melihat dengan jelas ada keterkejutan di air wajah Yudis.
Eriko sangat yakin pastilah Yudis akan meluangkan waktu meskipun hanya sebentar untuk bertemu dengannya. Sampai di rumah Yudis pamit untuk menarik lagi tadi sebelum pulang Jelita memintanya berhenti terlebih dahulu membeli 5 kilogram beras di warung. Bukan hanya beras, Jelita juga membeli minyak dan mie instan berikut. Dengan telur istrinya itu juga menenteng kantong plastik berwarna hitam ukurannya cukup besar. Di dalamnya ada 2 tumpuk kotak bekal 2 tingkat. Pria itu sangat yakin isinya adalah lauk yang semalam dimintanya pada Jelita agar diambil dari rumah majikannya tersebut. Dan tak pernah sedikit pun Yudis menyangka Eriko atasan Sonia merupakan majikan Jelita pula. Tentunya dia harus meluangkan sedikit waktu agar bisa menjelaskan kepada Eriko apa sebenarnya yang terjadi agar pria itu tidak melaporkan kalau dirinya adalah Dennis, suami Feni. "Kamu mau kemana lagi, Mas? Nggak makan dulu? Aku masih ada 1 sewa lagi yang harus diantarkan, memang hanya 10.000 saja, tapi aku sudah berjanji akan menjemputnya setelah menjemputmu dari tempat kerja. Tunggu di rumah ya, jangan makan dulu, nanti kita makan sama-sama." Jelita menganggukkan kepalanya. Melepas kepergian Yudis lagi yang katanya untuk menjemput penumpang, padahal sesungguhnya dia menghampiri Eriko dan memastikan pria itu tidak akan pernah menyampaikan fakta yang diketahuinya kemarin. Bisa bahaya dirinya kalau ketahuan sudah memiliki istri, sedangkan selama ini Jelitalah yang membantu perekonomiannya terutama menghidupi sang ibu. Semua uangnya diserahkan kepada Feni dan anak-anaknya tentu saja tidak memiliki pegangan sehingga uang Jelita yang digunakan untuk sang ibu dan adik-adiknya di rumah. Eriko sudah bisa menebak pastinya Yudis kembali setelah mengantarkan istrinya pulang sehingga dia memindahkan ibunya terlebih dahulu ke kamar jangan sampai ibunya ikut mendengarkan pembicaraan antara dirinya dan Yudis. Wanita parubaya itu akan banyak pikiran pula karena masalah ini. Dia bisa melihat dengan jelas Jelita itu sangat disayangi ibunya tersebut. "Tuan Eriko," sapa Yudis setelah berdiri di ambang pintu masuk menunggu jawaban dari Eriko apakah dia boleh bergabung atau tidak. Pun tidak, dia akan tetap masuk demi mempertahankan rumah tangganya dengan Jelita. "Masuklah, sepertinya kau memiliki keperluan penting dengan saya." Masih menggendong elang, Eriko akhirnya mempersilahkan Yudis masuk. Dia juga ingin tahu apakah terkaannya ini benar atau tidak. "Saya mohon kepadamu, Tuan, jangan memberitahu kepada Jelita kalau saya sudah memiliki Feni. Saya juga sudah punya 2 orang anak tanpa Jelita ketahui. Kenapa kau melarang saya menyampaikan itu sedangkan saya melihat istrimu tidak mengetahui kalau kau itu sudah memiliki istri lain? Itu karena saya sudah berjanji kepada Jelita untuk belajar mencintainya dan melupakan istri dan anak-anak saya sehingga selama ini saya bersikap seolah hanya dirinya lah istri yang tersisa. Saya tidak ingin istri saya yang sesungguhnya tahu kalau ada Jelita di antara kami. Saya tidak mengerti alur cerita yang baru saja kau sampaikan, jangan berbelit-belit, saya tidak suka itu. Begini Tuan, saya berkenalan dengan Jelita itu ketika membantunya mengangkat barang-barang ke angkot dan mengantarkan ke rumah majikan Jelita. Sejak saat itu dia menganggap saya sebagai pria yang perhatian, padahal apa yang saya lakukan memang dilakukan pula oleh sopir angkot lainnya, tapi dia sudah baper sendiri sehingga menganggap semua perhatian saya itu merupakan bentuk rasa cinta saya terhadap dirinya. Singkat cerita, kedua orang tua Jelita meninggal dunia karena kecelakaan sehingga tidak lagi memiliki rumah. Untuk pulang dia bersikeras mengungkapkan perasaan kepada saya dan mengatakan kalau dirinya sangat mencintai saya, dia juga butuh saya sebagai teman hidup. Saya sudah jujur kepadanya Tuan, menyampaikan kalau saat ini saya sudah memiliki istri dan anak, tapi dia justru malah mengamuk dan nyaris mengakhiri hidupnya. Dia mengatakan dengan tegas sanggup menjadi simpanan saya dan tidak akan pernah membuka suara tentang hubungan kami berdua. Jadi dia tahu kalau Anda sudah memiliki anak dan istri? Tentu saja dia tahu Tuan. Justru dia yang berusaha menjauhkan saya dari istri, maka dari itu saya jarang pulang ke tempat istri dan hanya bisa menafkahinya dari jauh. Kemarin Tuan memberi saya uang, langsung saya sarankan kepada anak dan istri saya kalau seandainya Jelita tahu pasti uang itu akan diminta dan ditahan, lalu apalagi yang saya gunakan untuk membayar uang sekolah anak yang menunggak selama 2 bulan. Jelita tak pernah memikirkan hal ini, baginya berapapun uang yang saya dapat dari menarik angkot harus disetorkan padanya. Jelasnya membuat Eriko mengerutkan dahi sekaligus tidak percaya dengan kata-kata yang terlontar dari mulut Yudis. Tapi kenapa saya tidak mempercayai?
Eriko menggantung ucapannya saat Alang mulai bergerak. Dia terusik karena pembicaraannya dengan Yudis terpaksa memastikan botol ASI Alang tetap berada di mulut bayi mungil itu, dan bergantian pula dia menatap Yudis yang saat ini duduk di depannya. Jarak antara Eriko dan Yudis lumayan dekat, begitu pula dengan Alang, sehingga sangat memudahkan baginya untuk membandingkan mereka berdua, dan entah kenapa Eriko merasa mata Alang sangat mirip dengan Yudis, begitu pula dengan bibirnya. Tapi kenapa Tuan? Yudis mengajukan pertanyaan karena Eriko justru sibuk memindai wajahnya, dan bayi yang ada di pangkuan pria itu wajar kan sekarang dia kebingungan sendiri di sela-sela ketakutannya pada Eriko. Tidak kenapa-kenapa. Perkataanmu sedikit mencurigakan. Saya akan memastikan ini sendiri kepada Jelita sehingga. Jangan Tuan, saya mohon. Saya akan melakukan apa saja untuk Tuhan asalkan jangan laporkan ini kepada Jelita. Kenapa kau justru takut saya menyampaikan ini kepada Jelita bukan kepada istrimu, sedangkan di sini yang tidak mengetahui adalah istrimu yang pertama? Kenapa harus Jelita yang harus dihindarkan dari hal-hal yang seperti ini? Kalau saya ceritakan pun tidak akan pernah mau mengerti. Bukankah tadi saya sudah mengatakan saya berjanji kepada Jelita untuk berusaha melupakan Feni istri saya, tapi suami mana yang mampu melupakan istri yang telah menemani saya dari awal? Dari saya tidak memiliki apa-apa dan dia menjual emas yang sudah dimilikinya dari gadis, saya memakainya untuk membeli angkot dan bertahan hingga sekarang. Selama ini saya beralasan kepada Jelita untuk membantu ibu dan adik-adik, padahal saya kesulitan sekali mengatur keuangan yang tidak seberapa. Terkadang saya terpaksa meminjam ke bank keliling agar bisa membayar hutang piutang yang sudah menumpuk. Bahkan saya gali lubang tutup lubang hanya demi bisa membayar tagihan demi tagihan, baik untuk adik maupun anak-anak saya. Sebenarnya Eriko tidak percaya dengan kata-kata yang dikeluar dari mulut Yudis, tapi dari tadi Elang tidak mau diam sehingga dia dengan sangat terpaksa memutus saja pembicaraan mereka dan terpaksa pula memberi uang minyak kepada Yudis. Pria itu mengaku masih kekurangan uang untuk membayar SPP adiknya. Uang kemarin baru cukup untuk sekolah anaknya. Eriko memberinya 3 lembar uang berwarna merah. Barulah Yudis pamit. Rasanya dia sedikit lega setelah mengupayakan alasan yang tepat agar Eriko tidak memberitahu Jelita kalau dirinya punya istri selain wanita itu. Entah mana yang benar. Keluh Eriko menyandarkan punggungnya di kursi menatap Alang yang mulai terlelap di gendongannya. Dia juga sesekali mengalihkan pandangan ke arah pintu luar di mana kini Yudis mulai menjauh dan pergi dari rumahnya. Dia tertawa sendiri saat pikiran aneh itu melintas. Bisa-bisanya dia menganggap Yudis itu sangat mirip dengan Alang. Bodoh sekali ayahmu ini. Sudah jelas-jelas kau mirip ibumu, tapi malah kukira mirip laki-laki tadi. Gerutu Eriko menertawakan dirinya yang malah berpikir buruk tentang istrinya sendiri. Mana mungkin Elang ini bukan anaknya, sedangkan dia adalah satu-satunya pria yang dimiliki. Anyelir sangat zalim pikirannya tersebut tentang istri sendiri. Kalau diteruskan pasti Anyelir sangat tersinggung atas tuduhan yang dia berikan. Sayang, Eriko langsung saja menghampiri Anyelir yang baru saja pulang. Entah kemana saja istrinya ini baru sepekan melahirkan sudah kesana kemari, bahkan pergi dari pagi pulang di sore hari. Kamu baru pulang, apa nggak capek kesana kemari bersama Riana? Ya, kalau Riana sehat tidak sedang masa pemulihan pasca melahirkan, jadi saranku setelah ini, biarkan dia mengurus sendiri bersama suaminya. Kamu tinggal beri mereka uang agar semuanya selesai sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Bujuk Eriko tidak ingin melihat Anyelir kenapa-kenapa saat dirinya malah sibuk tidak menentu seperti sekarang. Riana adik kandung Anyelir, tapi bukan berarti istrinya ini bisa menggunakan banyak tenaga hanya untuk hal tersebut. Tidak apa-apa mas, belagian tadi aku hanya duduk manis di butik, gak ngapa-ngapain. Di toko souvenir juga seperti itu, mereka sendiri yang menunjukkan seperti apa koleksi yang mereka miliki. Jawabannya Lir duduk di tepi ranjang. Bagaimana Alang, apakah dia rewel? Tidak sayang, dia sangat baik sama sepertimu, tidak banyak tingkah dan perilaku. Makan usai minum ASI tadi dia langsung tidur. Kalau begitu aku mandi dulu ya mas, agak gerah. Eriko menganggukkan kepalanya, langsung saja menyerahkan handuk kepada Anyelir. Setelah kamu barulah aku mandi. Iya, sayang. Sahut Anyelir sebelum menutup pintu kamar mandi. Rasanya dia lelah menemani Riana kesana kemari mengurus pesta pernikahan yang akan digelar selama 3 hari 3 malam.
Memang calon suami Riana tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakannya, tapi dia tak pula ingin Riana dipandang sebelah mata nantinya oleh tamu undangan. Apalagi mereka juga akan mengundang rekan bisnis Eriko agar bisa mendapatkan umpan balik dari semua uang keluar yang telah diserahkan sesuai perjanjian. Untuk kado akan diambil Riana sebagai bekal mereka kalau sudah pindah nanti, tapi untuk amplop semua akan dikuasai Anyelir sebagai bayaran atas uang yang telah dikeluarkannya untuk mempersiapkan seluruh pesta pernikahan mewah tersebut. Berbeda dengan Anyelir yang memiliki suami begitu sangat mencintainya, bahkan tak lagi bertanya berapa uang yang telah wanita itu habiskan sekedar untuk pesta pernikahan Riana. Anyelir justru harus mengubur semua angan-angan yang sempat terangkai di kepalanya. Bayangkan, dia sudah menghayalkan bisa makan romantis bersama Yudis dengan lauk yang begitu banyak dan nantinya dipanaskan bisa untuk esok hari sayangnya. Saat pria itu pulang, dia justru membawa ibu dan kedua adiknya. Kedua pundak Jelita seketika turun kecewa. Sangat-sangat kecewa, bayangan buruk langsung saja melintas di kepalanya, membuat selera makannya menghilang. Yudis dan keluarganya masuk, di sanalah Jelita ke kamar. Dia duduk menggerutu di tepi ranjang, tak ikhlas sama sekali kalau keluarga Yudis malah mengganggu acara makan malam mereka. Alih-alih menyusul Jelita untuk bertanya apa gerangan yang membuat istrinya bersikap demikian, pria itu justru langsung mempersilahkan ibu dan kedua adiknya ke dapur. Di meja sudah ada begitu banyak makanan yang tersaji tanpa Jelita mereka berempat makan, bahkan membungkus pula pulang makanan dititipkan kepada ibunya yang nanti akan diambil oleh Fen. "Tinggalkan saja itu untuk istrimu," kata wanita parubaya tersebut. Setelah menghabiskan segelas air putih sebagai penutup makan malamnya bersama ketiga anaknya. Yudis menganggukkan kepala, langsung menyimpan sepotong kecil ayam kecap dan meletakkannya di lemari penyimpanan itu. Nanti bisa digunakan Jelita untuk makan malamnya. Sangat mirip memang, tapi rasanya itu jauh lebih baik dibandingkan dihabiskan mereka semua. "Tadi sebelum pulang kami belanja dulu, ibu bisa ambil beras di ember kecil itu." Yudis menunjuk penyimpanan berasnya, dan Jelita langsung saja minta baru bayar tersebut, mengambil 3/4 bagian cukuplah bagi mereka makan selama beberapa hari menggunakan beras tersebut. Setelah mereka kenyang dan barang bawaan pun sudah dibungkus, ibunya Yudis langsung pamit pulang. "Jelita, ibu pulang, terima kasih atas jamuan makan malamnya, semoga rezekimu dan Yudis lancar karena telah memberi makan orang lapar," katanya seraya melintasi kamar yang ditempati Jelita. Mendengar suara angkot yang pergi dan menjauh, barulah Jelita keluar. Dia mendapati seluruh makanan habis tak bersisa, meninggalkan sepotong kecil ayam yang membuat dadanya terasa sesak dan sakit. Sebesar apa sesungguhnya cinta yang dimiliki Yudis untuknya, sehingga tega melakukan ini yang membuat hatinya sakit tak sanggup diungkapkan dengan kata-kata.